teman. Semangat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi. Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Baik, ini saya belum jadikan co-host beberapa teman leader. Oke, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Agustina, kita refreshing sedikit tentang jenjang karir ya, dan juga tentang perhitungan komisi. Saya boleh share slide saya. Tadang. Jadi slide pertama ini saya ambil dari Instagramnya Agustina ya. Wah, tiba-tiba muncul muka saya. Makanya sebetulnya kita sebagai agen asuransi itu kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang pebisnis. Nah, ini kan ada dibuat tanya Agustina ya. Jadi sebetulnya bukan tanya diri saya. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh cek dong ya. Teman-teman bergabung di bisnis, ketahuan dong ya. Jadinya kita sebagai pebisnis ini. Tapi boleh dong ya sharing. Teman-teman bergabung di Prudensia, teman-teman itu sebagai seorang profesional atau pebisnis. Yuk, cek yuk. Wah, ini kayaknya belum on ini Zoom-nya. Wah, Sani, pebisnis. Agustina, kedua-duanya. Yang lainnya mana? Ayo, yang lainnya mana? Nggak usah ragu kok, jawabannya Jawab salah aja. satu juga benar. Tidak ada yang salah ya. Pengen keduanya, Jurita. Berarti teman-teman yang lain masih ini ya, mungkin masih Sampai makan. sambil kali ya. makan kali ya, nggak sempat ketik. Oke, Hendra Taniwan, profesional dan bisnis. Keren, Hendra. Yang lainnya yuk teman-teman. Kita pengen survei aja. Sebetulnya teman-teman bergabung di sini, yang dalam benak teman-teman apa? Kalau dulu saya pertama sekali itu saya cuma taunya jualan loh Pak. Gitu Bukan ya. profesional bahkan. Tukang jualan asuransinya. Tukang jualan ya. Tukang jualan asuransi ya, jualan polis asuransi. Nah, tukang waktu itu ya, bukan nggak berani bilang profesional. Oke, oke. Pokoknya di mana bisa cuan, itulah ya kata Bro Hendry ya, Bro Acai. Oke, saya lanjut deh ya. Jadi sebetulnya ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, hanya saja kita nyamannya di mana gitu. Nah, tentu saja profesional yang dikatakan di sini tentu kita bukan hanya jual asuransi, habis itu kita tinggalin nasabah-nasabah kita. Tentu itu kan jauh-jauh dari kata profesional. Betul ya teman-teman? Jadi boleh teman-teman fokus hanya di jualan saja, ya. Boleh juga kita kembangkan bisnisnya, nggak ada yang salah. Ibarat kalau saya seorang dokter ya, ini juga postingan Agustina di IG-nya dia. Dibilang kalau kita dokter, ya saya punya banyak pasien ya kan, saya kerja dari pagi sampai malam, punya banyak pasien. Terus saya juga dokter spesialis, ada mungkin bedah ya, menangani bedah dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya seorang pebisnis, bisa jadi saya membuka satu rumah sakit di mana saya mempekerjakan begitu banyak dokter-dokter di rumah sakit saya. Ya, kedua-duanya juga tujuannya untuk melindungi ya, untuk mengobati pasien. Sama aja ya, membuat keluarga Indonesia sehat. Nah, kita sebagai asuransi, kita boleh pilih kita mau sebagai seorang agent doang, atau mungkin kita mau menjalani karirnya, yaitu kita mengembangkan tim. Ya, ujung-ujungnya kita ingin melindungi lebih banyak keluarga-keluarga Indonesia terhadap dampak resiko yang mungkin terjadi. Ya, terutama
kematian itu kan pasti terjadi, bukan mungkin terjadi. Oke ya. Nah, jadi saya mau diskusi kepada teman-teman, kalau sebagai profesional sebenarnya kita dapat apa sih ya? Jadi ceritanya jalur, kalau tadi saya sebagai pemilik rumah sakit, boleh dong saya masih praktek? Boleh nggak saya handle pasien? Boleh Boleh dong. dong ya. Kan nggak mungkin saya tolak pasien yang mau berobat sama saya kan. Nah, tapi kalau saya sebagai seorang profesional, berarti jalur penghasilan saya dari satu sumber doang, yaitu dari pasien-pasien yang datang berobat pada saya. Nah, demikian juga kita sebagai agen asuransi, di jalur sebagai profesional, kita mendapatkan yang namanya ini, komisi. Nah, teman-teman nanti saya buat kuis ya, kuis singkat paling 2 menit gitu ya. Nah, kita ada produk yang namanya unit link, itu namanya PGB ya, atau untuk produk syariah namanya PSGB, atau bahkan di zaman sekarang ini kita menamakannya itu sebagai PPH Plus deh. Setuju nggak teman-teman? Karena biasanya PGB atau PSGB unit link kita jualannya cuma untuk black card gitu. Sebetulnya Lebih, masih bisa kita jualan yang lain-lain. lebih Tapi terkenal PPH Plus daripada PGB. iya betul. Nah, kalau kita udah mau beli penyakit kritis, biasanya kita tawarin PCB 88. Kalau asuransi jiwa, kita punya 2 produk, yaitu yang Perlu Cinta, yang sistem syariah, satu lagi yang perwarisan. Betul ya teman-teman ya? Nah, saya minta teman-teman nanti saya kasih kuis ya. Nah, unit link kita dapatnya itu komisinya 5 tahun. Hafal banget ya teman-teman ya. Mau bayar bulanan atau mau bayar tahunan, komisinya sama semua, yaitu 30%, 30%, 5%, 5%, 5%. 5 tahun kita dapatnya. Terhadap nasabah dia bayar tahunan, dia juga nggak dapat benefit. Tetap saja bayarnya 12 bulan. Itulah produk unit link. Oke ya, unit link apa sih? Nah, nanti teman-teman belajar lagi sama leadernya. Kemudian kita ada namanya produk Perlu Cinta. Perlu Cinta ini hanya asuransi jiwa. Ya. Nah, pembayarannya itu teman-teman nggak usah susah-susah hafalnya. Nanti saya kasih kuisnya itu juga saya ambil yang masa pembayaran 10 tahun ya. Jadi teman-teman nanti lihatnya ada yang 15 tahun, oh hafalnya capek kali ya. Nah, saya ambil standar kalau bayar premi asuransi 10 tahun kayaknya sih oke lah ya. Enggak panjang kali juga ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau lihat Perlu Cinta, teman-teman lihat aja yang PCB 88, Perwarisan, itu adalah produk tradisional. Jadi ketiga produk ini adalah mengcover asuransi jiwa, ya, yaitu manfaat meninggal dunia. Oke ya, jadi teman-teman hafal aja yang 10 tahun, Perlu Cinta 10 tahun ya. Itu kalau bayar tahunan komisinya 30%. Lumayan ya teman-teman ya, kayak unit link juga loh ya. Nah, hanya saja di tahun kedua dia ada beda-beda tipis ya dengan unit link. 30%-nya tinggal 20%. Oke? Kalau non tahunan itu nggak usah dihafal teman-teman. Itu hanya dikurangi 5% aja di masing-masing yang tahunan. Gampang ya. Nah, kenapa harus kita jual tahunan? Karena yang namanya tradisional, nasabah dapat untung, dapat diskon premi 1 bulan. Jadi bayarnya cuma 11 bulan. Kita pede dong jelasinnya ke nasabah. Pak, Bu, bayarnya tahunan aja. Bapak, Ibu bayarnya dapatnya apa? Bayarnya cuma 11 bulan. Oke ya. Nah, kita lihat PCB 88 dan Perwarisan ini juga adalah produk yang namanya tradisional yang mengcover asuransi jiwa. Oke ya. Nah, kita lihat yang 10 tahun. Yaitu dapatnya berapa? Sama seperti Perlu Cinta. 30% tahun pertama dan 20% di tahun kedua. Oke ya. Nah, kalau yang 15 tahun, gampang aja. Teman-teman tambahkan 5% masing-masing. Oh, khusus yang 15 tahun ada perbedaan sedikit ya di tahun keduanya. Tapi kita hafal aja lah 10 tahun. Jangan terlalu susah ya. Oke ya. Nah, baru ada namanya Pru Solusi Sehat. Ini adalah produk baru ya, black card-nya Prudential yang dijual secara terpisah, stand alone. Ya. Jadi dijual kita bayar hanya harga dasar ya, makanya murah. Ya, murah banget pun ya. Nah, komisinya kalau bayar tahunan nih lumayan banget loh teman-teman. Jadi kita dapatnya 22%,
tahun keduanya 17%. Kemudian menariknya di Plus Solusi Sehat, asal nasabah tetap lanjutin black card-nya, kita tetap dapat komisi loh. Dan itu berlangsung terus, setiap tahun sama harganya. Kita dapatnya komisinya 10%. Lumayan banget ya. Kalau tadi di unit link pun tahun ke-6 kan sudah putus ya. Kalau di produk Plus Solusi Sehat, kita dapatnya selamanya ya. Oke ya. Nah, kalau non tahunan, contohnya dia bayar semesteran atau bulanan, kita dapatnya 17% tahun pertama, 12% tahun kedua. Nah, biar teman-teman gampang aja, teman-teman fokus aja jual yang namanya asuransi jiwa, yaitu ada Prucinta, PCB 88 sama Perwarisan. Kalau saya sendiri pribadi fokusnya jual PCB 88 sama Perwarisan doang. Ya. Jadi teman-teman harus punya satu pegangan supaya kita enggak kejebak semua harus kita pahami ya. Nanti repot. Kecuali kita sudah pinter jualan satu produk baru kita beranjak ke mungkin asuransi kesehatan gitu. Oke. Teman-teman bisa hafal ya. Hafalnya cuma yang 10 tahun ya. Yaitu dapatnya 30% dan 20%. Kalau bayar bulanan masing-masing dikurangi 5%. Nah, kalau kita sebagai seorang profesional, tukang jualan ya kita bilang, tapi dinaikkan levelnya. Kita harus bertanggung jawab juga ya, jangan bisa jualan aja, harus servis nasabah kita juga ya. Nah, kita selain dapat komisi yang tadi saya sampaikan, kita ada dapat bonus teman-teman ya. Bonusnya banyak loh. Oke, bonusnya banyak. Contoh ya, saya yakin teman-teman yang hadir di sini, saya lihat dulu pesertanya. Kita yang agent aja deh ya, yang agent kita tanyakan. Contohnya Yersi ya, boleh Yersi? Nah, Yersi kalau Hai jadi agent kan udah kok. lebih dari 2 tahun ya, betul? Iya kok. Udah lebih 2 tahun. Berarti Yersi sudah mendapatkan komisi tahun kedua juga ya? Sudah merasakan pun Sudah kok. merasakan. Nah, biar teman-teman yang hadir di sini lebih gampang ingat ya, apa itu sih bonus produksi? Jadi Mm-mm. saya mencontohkan Yersi, anggaplah total komisinya Yersi berapa rata-rata ya, termasuk komisi yang tahun lalu, digabung aja. Ada di atas Eh, 10 juta enggak, per bulan Yersi? ya? Per bulan, Eh, Kalau per bulan sih kan nggak rata-rata. menetap. Nggak menetap. Iya. Cuman kalau aku hitung setahun kan kurang lebih mau sampai 80 juta. Berarti tinggal bagi 12 Oh, loh kok. berarti sekitar 7 juta ya, enggak kemana ya. Iya Betul ya? bener. Nah, Bener kok. 7 juta itu kan ada campur antara premi apa komisi tahun lalu sama tahun ini ya. Iya Nah, saya anggaplah bagi dua ya. Berarti dari 7 jutanya Yersi itu ada 3,5 juta yang berasal dari komisi tahun ini. bener. Gampang ya, gampang ya. Kita kan minimum dapat 2 tahun tadi ya. Nah, 3,5 jutanya Yersi, kalau Yersi berarti setahun ini kan dapatnya berapa? Berarti setahun sekitar dapatnya 42 juta ya. Setuju nggak? Tadi gitu aja lah lebih gampang. Tadi Yersi kan mengatakan setahun sekitar 80 juta. Nah, katakanlah separuh dari komisinya Yersi tersebut itu adalah komisi tahun kedua, kita nggak usah hitung. Karena kan Yersi udah agent yang tahun ketiga, keempat ya. Betul ya? Nah, anggaplah separuhnya itu adalah komisi tahun pertama. Nah, teman-teman, kita dapat loh namanya bonus produksi. Jadi kayak contoh kasusnya Yersi, Yersi akan mendapatkan 40% dari 40 juta. Berarti berapa tuh teman-teman? 16 juta ya, betul nggak? Ngerti nggak teman-teman? Halo, mana nih teman-teman? Bonus produksi ya ini maksud Koko ya? Iya. Bukannya bonus produksi itu 12% ya aku? Iya, 12% itu adalah lebih gampang kita hitungnya. Oh ya ya oke. Ya, sebenarnya itu adalah 40%. Oh sebenarnya ya. 40% dari komisi tahun pertama kita. Oke.
Oke ya. Tuh, sepertinya mereka nggak paham tuh. Boleh nggak dicoret-coret sedikit maybe? Maksudnya kalau dihitung dari API gimana hitungnya, kalau dari komisi gimana? Kayaknya bingung itu pasti. Emang Yersi udah paham, Yer? Adek? Halo, Ci. 40% dari komisi, Yersi tahu cara hitungnya? Aku sih nggak tahu kalau 40% ya. Setahu aku bonus produksi itu 12% dari total premi yang sudah diterima oleh Prudential. Itu aja sih yang aku tahu. Kalau Nah, ini 40% pun aku baru tahu, Ci. Nah, kalau dibilangnya pernyataannya 12% dari total premi yang disetor, itu benar atau salah, Ko Sarijong? Itu kalau produk unit link betul, 12% dari total premi yang setelah disetor oleh nasabah-nasabah kita. Tapi kan masalahnya sekarang kan produknya beragam, ya kan? Oh, produknya beragam. Benar-benar Iya. ada Contohnya tadi kalau tradisional. iya betul. Jadi produknya beragam sehingga ini gimana nulisnya? Nggak mau nulis dia. Oh, harus pakai mouse ya? Oke, jadi kalau dia unit link, kita kan dapatnya tadi 30%, betul ya? Nah, jadi 30%, contohnya premi 1 juta, katakanlah semua kita jadikan premi asuransi. Berarti kita dapatnya 300.000, betul nggak teman-teman? Katakanlah 1 juta ya. Ini kok nggak bisa nulis ya? Berarti dapatnya berapa? 300.000 ya? Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang dinamakan bonus produksi, kita itu berhak dapat 40% dari 300.000 teman-teman. Jadi dia kan bulan depan kan bayar lagi premi. Kita dapat lagi komisi 300.000 kan. Nah, nanti dikumpul-kumpul, contohnya setahun ini kita punya 50 nasabah, atau katakanlah 30 nasabah. Berapa orang nasabah terserah lah. Pokoknya itu kan mereka ada bayar premi itu. Kita berhak mendapatkan bonus 40% loh. Dari total komisi tahun pertama yang sudah kita udah masuk ke rekening kita. Kan lumayan banget ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau di BOP, di jenjang karir, selama ini kan kita taunya bonus produksi 12%. Itu benar. IRC nggak salah ya. Itu kalau dihitung dari premi yang dibayar. Tapi kan sekarang kan ada produk-produk prudensial yang ternyata komisi tahun pertama itu bukan 30%. Jadi 12% itu didapatkan dari berapa? Dari mana? Yaitu 40%, kan namanya bonus produksi kan dapatnya 40%. Kita dapat 40% dari komisi kita. Nah, kebetulan kita jual komisinya itu 30%, makanya dapatnya 12%. Tapi kan nggak selamanya yang kita jual itu komisi tahun pertamanya kan nggak selamanya 30% kan. Contohnya ada yang jual 5 tahun, ada yang jual PSS. Itu kan tadi komisi tahun pertamanya kan nggak semuanya 30%. Nah, biar gampang, nanti teman-teman apalagi yang join di tahun pertama ini, bisa dibuka Prufos-nya. Nampak di Prufos-nya teman-teman, komisi tahun pertama itu siapa-siapa aja. Kalau joinnya barusan tahun 2021 ya pasti gampang. Seluruh pendapatan teman-teman di tahun ini, berarti teman-teman berhak nanti dapat 40% di awal tahun depan. Asik ya? Itulah yang dinamakan bonus produksi. Oke, untuk bonus produksi ada yang ditanyakan nggak ya? Jadi kita dapat 40% dari komisi tahun pertama kita.
termasuk spillover. Nampak ya tulisan di sini termasuk spillover. Spillover itu maksudnya gitu teman-teman. Kan enggak semua nasabah kita bayar tahunan. Kan banyak nasabah kita yang bayar bulanan juga ya. Nah, mana tahu dia beli polisnya itu di bulan November. Katakanlah di bulan ini ya. Berarti kan bonus produksi terhadap polis ini kita hanya dapat 2 bulannya saja. Karena kan akan cair 40% bonus produksi ini di tahun depan kan. Tahu-taunya dia bayarnya kan cuma 2 bulan di tahun ini. Nah, 10 bulannya kapan kita peroleh? 10 bulannya itu kan tahun depan kan dia tetap bayar premi. Berarti kita masih dapatkan komisi tahun pertama terhadap polis tahun lalu kan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, Prudential tetap bayarkan 40% dari 10 bulan tersebut. Ini yang dinamakan spillover ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dapat semuanya. Kalau teman-teman mau tahu cara hitung ini, ya gampang kok ya. Gampang. Ini saya kasih bocoran. Teman-teman bisa lihat di Proofos-nya teman-teman. Ini kok nggak muncul ya? Oh, udah ada. Ini login udah habis. Saya masuk ulang bentar ya. Saya stop share bentar ya. Jadi teman-teman bisa lihat cara perhitungannya di Proofos loh teman-teman. Oke, ini saya Proofos-nya saya. Nah, ini kan tampilan Proofos kita ya, teman-teman. Jadi itu ada contoh perhitungannya, berapa bonus produksi yang teman-teman bisa dapatkan. Ya, bahkan sudah dibuat juga sama Prudential, berapa yang akan kita dapatkan tahun depan. Cuma biar gampang, ini ada perhitungannya teman-teman. Ini coba lihat di menu hamburger, itu kan ada namanya rekrutmen, ada penulis pencapaian, informasi. Biasanya kan kita klik ISQS, ISPAJ. Nah, teman-teman lihat yang bagian pencapaian. Kita klik pencapaian ya. Itu ada kalkulator untuk hitung komisi, teman-teman. Ini agak lemot, belum keluar. Oh, udah keluar. Nah, ini kan menu pencapaian. Ya, ada nampak berapa yang kita hasilkan. Nah, ini ada kalkulator. Ya, ini juga untuk teman-teman yang mau promosi di tahun ini, teman-teman klik ini ya. Klik performance management ya. Harus diajukan. Nggak bisa nanti otomatis jadi AAD, enggak ya. Kita harus ajukan juga, teman-teman. Nah, ini kalkulator, kita klik komisi, nanti diajarin. Contohnya kita jual produk tradisional deh. Ya. Kita anggap premi rata-rata kita sebulan gopek ceng ya, oke? Nggak banyak-banyak lah ya. Saya anggap bayar tahunan biar lebih gampang, nanti saya ajarin teman-teman. Katakanlah kita jualan 1 kuartal, berarti 3 bulan itu kita katakanlah ada 10 polis. Biar teman-teman gampang dulu. Ya. 3 bulan kita jualannya 10 polis doang. Kita klik hitung. Nah, ini udah langsung dihitungkan Prudential, kira-kira potensi pendapatan kita itu berapa. Nah, ini kita lihat rinciannya. Jadi teman-teman tadi kan 1 kuartal menghasilkan kan 10 polis. Betul ya? Saya tadi kan kliknya cuma 10 polis kan? 10 polis, kita jualan PCB 88. Itu identik dengan Prucinta, identik dengan Pruwarisan. Identik juga dengan, mirip-mirip dengan unit link juga. Kenapa? Kita dapat 30% soalnya ya. Oke. Nah, jadi kalau 10 polis, 1 polis kita jualan berapa preminya tadi per bulan? 500.000 kan? API-nya berapa teman-teman?
Kalau 500 6 juta. Tadi kan per kuartal kita jualan kan 10 polis kan? Berarti per kuartal kita menghasilkan 60 juta API. Sampai sini mengerti nggak 30 juta API? Ngerti ya? 30 juta API kan? Apa per kuartal kita menghasilkan berapa tadi? 10 case kan? 10 case dikali 6 juta. 6 juta. Berarti per kuartal kita menghasilkan 60 juta API ya. Nah, tadi kalau polis PCB 88, ini anggap kita yang 10 tahun ya bayarnya. Kita dapat berapa tadi komisinya? Masih ingat? 10 tahun. Nah, 30%. 30%. Berarti per kuartal kita dapat berapa nih komisinya? 18. Makanya di sini nampak di sini 18 juta. Nampak nggak teman-teman? Oh, ini. Ini kan? Nah, di Q2 kuartal kedua kita tetap konsisten nih. Jualan 500.000 satu kuartal, katakanlah 10 polis. Berarti kita kan menghasilkan 60 juta API lagi. Kita dapat lagi 18 juta. Ini semua bayar tahunan. Oke ya. Nah, jadi setahun kita total dapatnya berapa juta nih? Kalau kita satu kuartal jualan 10 polis, setahun kan ada 4 kuartal. Betul ya? Nah, berarti total yang kita jual kan 40 polis ya? 40 polis ya? Nah, kalau satu polis 6 juta API, berarti kita menghasilkan kan 240 juta API. Nah, kita dapatnya kan 30% tadi kan? Nah, ini kalau di total-total nih semua, ini adalah 72 juta, teman-teman. Coba dihitung. 18 juta ditambah 18, tambah 18, semuanya kan 72 juta. Nah, ternyata nanti di tahun depan, itu biasanya di bulan Februari akhir, Prudensial akan mencairkan 40% bonus produksi. Berarti kalau 40%-nya 72 juta, berarti dapatnya berapa? Ini 28.800.000. Enak ya, teman-teman? Nah, cuman syarat untuk bonus produksi itu ada syaratnya, teman-teman. Ya, saya stop share dulu. Ada syaratnya. Nah, ini juga yang saya mau teman-teman pastikan dapat ya. Karena bonus produksi itu, syarat untuk mendapatkannya, itu minimal dari awal tahun hingga 31 Desember, kita harus mencapai minimum API itu 90 juta. Jadi teman-teman kalau mau pengen dapat bonus, tapi jualannya nanggung, contohnya barusan capai 50 juta atau 70 juta, nah teman-teman harus gaskan hingga akhir tahun ini harus genapkan 90 juta. Maka teman-teman berhak dapatkan 40% dari total komisi tahun pertama. Kalau teman-teman nggak capai yang 90 juta ini, walaupun teman-teman komisi tahun pertamanya ada katakanlah 50 juta udah masuk ke rekening kita, contoh. Teman-teman nggak bisa dikali 40% nggak dapet. Ya. Untuk bonus produksi ada pertanyaan nggak teman-teman? Bisa dimengerti nggak? Ada kebingungan kah semuanya? Bingung sedikit lah. Coba Koko ajukan satu pertanyaan balik kok. Dari situ bisa dites pahamnya sampai mana. Oke. Misalnya saya tanya Coba Sani Yersi aja ya. deh. Yersi atau Sani deh. Janganlah aku terus yang lain lah. Ya biar cepet pinter deh. Contohnya Sani ya, Sani aja deh ya. Contohnya Sani ada jualan katakanlah 20 polis tahun ini. Masing-masing polis 6 juta API. Berarti total produksinya Sani berapa setahun ini? 100?
Ini yang premi Gopekceng ya. Gopekceng 500.000 itu kan 6 juta API ya. Kali 20, 6 Nah, juta kali 20. 20 berarti juta. Terus 20 total juta. produksinya Sani tahun ini berapa? 120 juta ya. 20 juta. Nah, berarti Sani dapat nggak bonus produksi ini? Dapat. Dapat. Minimal Nah, 90. Nah, gimana hitungannya? ya aku dapatnya 40%, 48 juta lah ya gitu ya aku ya. 40% dari? 120. Enggak, dia bukan 40% dari 120 juta. Enak kali 48 juta masuk rekeningnya. Enggak seperti itu, Sani. Karena di sini kan adalah tertulis 40% dari komisi tahun pertama. Kalau mau pakai caranya YRC tadi, memang gampang. Berarti YRC tadi kan bilang 12% kok untuk bonus produksi. Berarti Sani boleh pakai 12% kali 120 juta. 14 saja lah berarti Ya, ya. 14,4 juta, betul. Tapi untuk detailnya, akuratnya, itu bukan 12%. Karena produk yang kita jual kan banyak, beragam sekarang kan. Kalau dulu kan cuma satu produk. Nah, itu yang tepatnya adalah seluruh komisi per tahun pertamanya Sani dikali 40%. Lah, dari mana saya tahu ini komisi tahun pertama atau kedua? Itu teman-teman kalau buka di apa, ini di record pula ya. Kalau buka di Proofos, nah itu nampak itu kita klik rincian komisi kita, kan per minggu itu masuk komisi kan. Nah, kalau teman-teman yang baru bergabung di tahun ini, kayaknya sih nggak menarik. Semuanya kita lihat rinciannya, nampak ya komisi tahun pertama. Tapi kalau kayak kita udah join 2 tahun, 3 tahun, itu nampak. Si A, si B, si C itu bayar premi terus, itu nampak itu. Dia itu adalah komisi tahun pertama atau tahun kedua. Nah, jadi komisi kita itu semua ada bonusnya. Ya, kita jualan satu case, kita dapatnya sampai bertahun-tahun. Amat-amat luar biasa, teman-teman. Jadi syarat mendapatkan bonus produksi, kita harus mencapai namanya 90 juta API. Dihitung dari sejak Januari. Kemudian minimal rolling persistency individu, itu 80%. Rolling persistency itu adalah ketahanan pembayaran nasabah kita atas polis-polis yang sudah kita hasilkan. Jadi itu terhadap polis-polis yang 24 bulan ke belakang itu dinilai oleh Prudential. Ketahanan pembayaran nasabah kita apakah masih continue atau jangan-jangan sudah banyak yang lapse. Nah, untuk mendapatkan bonus ya menurut saya sangat wajar Prudential memberlakukan dua syarat ini. Enggak fair dong, agent yang mungkin enggak full hard ya. Dia full time, dia part time ya. Tapi dia sudah full hard kan kita bisa juga kan dapat namanya 300 juta API atau mungkin capai Star Club karena dia full hard ya kan dia rajin prospek gitu. Nah, sedangkan ada agent yang part time, dia pun part hard ya, separuh hati gitu ya. Nah, jualan dia cuma 10 juta API atau 20 juta API setahun. Ya tentu saja dia nggak berhak dong dapat bonus. Kalau saya jadi bos ya, saya tentu mengutamakan sales utama saya. Wah, kalau tim sales saya capai omset sekian, saya kasih lagi bonus tahunan. Nah, seperti inilah. Jadi ada syarat minimum 90 juta. Nah, teman-teman yang sudah nanggung nih, udah 60 juta atau ada yang 50 juta, sedikit lagi. Nah, gaskan aja 90 juta. Teman-teman ini dikasih lagi oleh Prudential, ada namanya bonus uang tunai, guys. Ya. Jadi ini betul-betul sangat membuat kita antusias, teman-teman. Jadi selama November dengan Desember, teman-teman hanya perlu kerjakan 30 juta lagi. Ya, tapi dengan catatan harus capai namanya bonus produksi ini ya, 90 juta ini. Jadi dihitung dari Januari hingga Desember, kalau teman-teman pertama ada capai 90 juta, kemudian produksi teman-teman dari
November dan Desember 30 juta, Prudensial kasih tambahan 2,5 juta. Jadi nih contoh ya, Bentar ada kok, teman, di layarku kok masih yang bonus produksi? iya masih, saya belum share ketentuan itu. Oke. Coba saya share ya bentar ya. Hadiah uang tunai ya, betul? Nah, nih. Teman-teman nampak ya? Jadi periode 1 November hingga 31 Desember, 2 bulan, ya, seluruh agent, ya, apakah kita sebagai leader yang produksi pakai nama diri kita, terserah, seluruh agent. Jadi syaratnya, pertama harus capai namanya production bonus, yaitu kita harus capai dulu 90 juta. Kedua, syarat kedua, di periode November hingga Desember itu kita menghasilkan lagi 30 juta. Jadi kalau teman-teman contohnya nanggung nih, Januari hingga Oktober kita udah 60 juta. Berarti ini kan kata apa leader, ini ada bonus produksi. Dapat lagi 40% nanti dapat angpau kita kan, THR kita kan. Nah, Prudensial trigger kita. Lu kalau mau apa basah, ya udah sekalian basah aja. Dia bilang, berarti lu kan kurangnya paling 30 juta aja ya. 60 ke 90 kan sisa 30. Pas kali ini, 30 juta ini digaskan aja di 2 bulan ini. Jadi per akhir tahun kita 90 juta, kita dapat lagi tambahan 2,5 juta. Kayak contohnya Sani tadi ya. Sani kan tadi udah berhak 3,9 juta ya, San? Ya. Karena kan produksi Sani kan udah 100 juta lah sayang. Nah, Sani di booster lagi sama Prudential. San, lu mau nggak dapat 2,5 juta? Lu kalau tadi bonus produksi kan 3,9 juta, ini dikasih tambahan 2,5. Sani diminta produksilah 30 juta selama 2 bulan ini. Gampang ya? Berarti 1 bulan 15 lah ya, Ko ya. Terserah. Mau bulan ini langsung 30 juta, habis itu Desember 0, terserah. Pokoknya selama November hingga Desember 2 bulan ini harus 30 juta. Sani, Ya. tadi punya Sani, di November kan ada issue 24 juta API. Jadi untuk ininya memang kurang sedikit, kurang 6 juta. Sani udah dapat 6 juta. 6 juta API aja. Udah bisa dapat 2,5. Tetapi tadi yang punya Sani yang bonus bonus konsistensinya ya, konsistensi kan juga tutup di Desember. Itu nasabahnya kan masih 1. Jadi Sani harus ada dua nasabah lagi minimal. 2 nasabah lagi ya. Ya. Karena dia ada syarat polis juga. Ya. Saya catat dulu biar saya ingat nih. 2 nasabah. Berarti minus 6 juta. Kalau cuma 6 juta API itu ibarat 500.000 sebulan aja loh, San. Tapi orang saya kan kurang ya. Orangnya kurang 2. Itu aja. Ya kalau bisa ya jangan cuma pas-pas 6 juta juga loh. Tanggung kan. Karena balik lagi tadi Ko Sarijong bilang kalau Sani bisa closing tahunan, misalkan nih langsung 50 juta, nah di bulan Februari udah langsung bisa dapat bonus produksi yang dari 50 juta ini setelah dikali komisinya ya. Gitu. Ya. Oke, silakan lanjut Ko Sarijong. Oke. Jadi untuk bonus konsistensi, tadi kan udah dapat ya bocorannya, kita udah bergabung 2 tahun, itu ada pembayaran polis yang tahun kedua ya. Itu kita dapat lagi per kuartal dengan catatan kita ada konsisten ya, per kuartal kita menghasilkan 3 polis baru dengan total minimal 15 juta API. Maka kita berhak 45% dapat.
dari komisi tahun kedua kita. Ngerti ya? Nah, detailnya tadi kan sudah saya jelasin. Contohnya kuartal 4 ini berarti kan atas pembayaran komisi yang kita dapatkan ya di rekening kita, lihat di Provos, siapa-siapa aja yang masuk udah tahun kedua bayar premi. Itu kita nanti akan cair lagi di kuartal depan 45%. Dengan catatan selama Oktober, November, Desember ini kita menghasilkan 3 case ya, sama 15 juta ini. Oke, saya naik saja. Nah, sebagai profesional kita berhak juga ya ikut trip perjalanan dengan Prudential. Nah, ini hal yang sangat menggairahkan ya. Jujur aja, saya join di Prudential kalau teringat trip perjalanan saya itu pasti semangat ya. Oke, tahun ini kita ada ke Edinburgh, London, dan Seoul. Oke ya, ini untuk pencapaian PCC, Star Club dengan Premier Club. Oke. Nah, ini ada video ya. Bayangkan ya, ini hanya di apa ya, di acara seminar, tapi ini pada saat kick off ya, atas pencapaian ini waktu di Copenhagen ya, di Copenhagen kalau nggak salah. Karena itu adalah pertemuan Prudential terakhir ya secara apa rame-rame di Selekta, di mana nih ya? Di Selekta ya. Nah, ini bukan di ini loh, Bu. Kalau kita berangkat ke Copenhagen atau ke London lebih seru lagi. Kita hanya foto Mejeng Ria di sini aja pun udah semangat sekali ya. Apalagi kita berangkat jalan-jalan. Nah, ini para achiever ya tahun 2019, di mana pada saat kick off 2020. Ya, banyak ya yang capai, itu ada Premier Club dengan Star Club dan ini dan PCC ya. Nah, menariknya teman-teman, hadiah ini bisa dijadikan ini loh, uang tunai. Ini saya next dulu ya. Ini nggak bisa next. Hadiahnya bisa diuangkan. Kalau teman-teman nggak mau pergi, itu teman-teman bisa uangkan. Nah, coba terka berapa yang diuangkan? Tahu nggak teman-teman? Hadiah perjalanan itu kalau diuangkan di cash out, kita bisa mendapatkan sekitar 50 juta ya guys ya. Itu besar sekali teman-teman. Kalau dia dapat 2 tiket udah 100 juta tripnya. Kita jadikan uang ya. Tapi itu adalah untuk tiket kedua. Kalau tiket pertama kita wajib pergi. Ya, jangan pikir nanti oh semua diuangkan jadinya nggak ada yang berangkat, kan repot juga ya teman-teman ya. Jadi untuk tiket kedua. Tapi selama corona semuanya diuangkan. Nah, selama corona kita dapat 1 tiket, 2 tiket mau yang PCC semua diuangkan ya. PCC malah kita dapatnya 80 juta 1 tiket. Berarti kalau 2 tiket 160 juta. Itu benar-benar aduh banyak kali uangnya ya. Seru banget. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, sebagai profesional kita juga berhak untuk mendapatkan namanya status ini bergengsi kita sebagai agen asuransi, yaitu level internasional istilahnya, diakui dunia internasional, yaitu namanya MDRT teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pakai kalkulator yang tadi yang saya ajarkan tadi kan saya mencontohkan kalau produksinya 500.000 satu case kan. Nah, nanti teman-teman bisa hitung lagi di kalkulator itu, seandainya saya mau produksi per kuartalnya 20 nasabah. Anggaplah yang 1 juta. Itu nanti teman-teman bisa dapat bonus MDRT-nya. Prudential kasih loh bonus uang tunai. Nah, MDRT coba lihat. Pertama kali MDRT kita dikasih 15 juta. Kalau kita capai lagi MDRT di tahun-tahun berikutnya, dapat lagi 25 juta. Itu lumayan banyak loh teman-teman. Jadi kalau diuangkan itu semua, wah asik banget ya. Nah, ini adalah sebetulnya MDRT itu apa? Mukanya kita lah.
kalau bisa ya minimum pencapaian kita harus capai namanya MDRT supaya kita itu ada dianggap ya sama teman-teman kita, nasabah kita gitu. Karena ini level internasional, bergengsi banget teman-teman. Ya. Nah, ini saya mencontohkan salah seorang leader prudensial ya yang sangat sukses ya. Beliau adalah Ibu Miliana. Nah, ini mencapai MDRT dari sejak tahun 2009. Tiap tahun capai MDRT, coba lihat. 2009 dengan 78 case ya. Kemudian 2010 capai lagi MDRT dengan 79 case. 2011 62 case. 2012 76 case. Kemudian tahun 2013 beliau mencoba untuk capai COT. COT itu 3 kali lipatnya MDRT. Nah, case-nya 120 tapi dia fail ya. Nah, baru tahun 2014 77 case MDRT, 2015 28 case MDRT juga ya. 28 case juga capai juga MDRT. MDRT itu sebetulnya apa sih ya? Nah, kalau API itu kan teman-teman ngerti ya. Premi yang disetahunkan bayarnya cuma gopecing tapi hitungannya 6 juta. Kalau di hitungan MDRT nggak boleh teman-teman. Bayarnya gopecing, ya berarti terkolek ya 500.000 doang tercatat di Prudential. Bulan depan dia bayar 500.000 lagi, berarti udah 1 juta terkolek di Prudential. Jadi itu harus dikumpulkan sejumlah 483 juta setahun. Anggaplah 500 juta. Jadi satu tiket MDRT itu harganya adalah 500 juta premi yang terkumpul di 1 tahun pertama. New business ya, new business nggak boleh premi tahun kedua ya. Nah, jadi seorang Miliana coba kita lihat. Mulai tahun 2017 beliau capai COT 3 kalinya MDRT, 2018 dengan jumlah case-nya juga 76 ya. 2019 case-nya makin kecil, 64. Udah sampai COT. Kemudian tahun lalu beliau capai namanya TOT. Case-nya juga makin kecil. Nah, ini artinya memang kita di sini nanti ada yang namanya referensi ya. Referensi kalau orang udah percaya sama kita, pasti nasabah existing kita memperkenalkan atau mereferensikan kita kepada kolega mereka kan, family mereka. Nah, orang yang telepon itu udah pasti mereka serius ya. Mau beli berapa, nah itu kan tergantung kemampuan kita gitu. Nah, seorang Miliana, lihat, TOT itu adalah 6 kali lipatnya target MDRT, berarti itu sekitar 3 miliar. Ya, sekitar 3 miliar. Nah, tahun ini beliau juga capai namanya TOT dengan cuma 27 case. Luar biasa ya. Jadi, makin kita kerjakan seorang profesional, ternyata kita cari case-nya pun nggak usah banyak-banyak kok ya. Karena orang makin percaya dan kita bisa nolak-nolak case kecil ya mungkin ya. Oh, berapa komisinya kok? 3 miliar preminya. Wow, anggaplah 30%. Berarti? Ya, 3 miliar. 3 miliar, saya pun pusing nih itu. Kali 900 30%. juta. Iya, komisi tahun pertama doang, belum tahun kedua loh teman-teman. 900 juta guys. Nah, jadi ini adalah satu penghasilan juga sebagai seorang profesional. Oke ya. Nah, ini masih ada sebagai businessman, masih ada sih. Tapi ini jamnya udah jam 9, teman-teman. Kita sambung atau gimana? Itu kira-kira butuh berapa lama kok? Itu jenjang karir sih. Pasti lama ya. Oke, kata Johan gas aja. Nggak apa-apa, teman-teman kalau yang memang tidak bisa ikut sampai habis, leave boleh, karena ini saya ada record, nanti boleh dengar ulang ya. Gitu ya? Atau minggu depan aja? Nggak usah, gas aja. Ini lagi semangat semua. Lagi semangat ya. Oke. Yang mau leave boleh ya. Tapi yang mau stay silakan. Kita lanjut. Kita gaspol ya. Nah, ini sebagai pebisnis. Jadi kata Agustina tadi, agen asuransi sebetulnya sebagai profesional atau pebisnis asuransinya.
Nah, saya sendiri ya, dan Prudential dari dulu sampai hari ini, inilah yang memang ditawarkan oleh Prudential. Tapi kalau kita mau ambil sebagai profesional juga not bad, teman-teman. Ya. Nah, peluang bisnis apakah yang ditawarkan Prudential? Nah, saya kasih contoh. Seorang businessman kalau dia mau buka toko handphone, mau toko apa, aksesoris atau toko apapun, ya, garment atau apa, itu tetap dia lihat market. Ada nggak market, baru dia berani buka bidang usaha itu. Nah, kita lihat populasi di Singapura. Itu tahun 2020 sekitar 5,7 juta saja. Oke ya. Kemudian populasi di Malaysia itu sekitar 32 juta. Ya, tentu teman-teman tahu dong ya populasi di Indonesia berapa, teman-teman? 272 juta. Berarti berapa kali lipatnya Malaysia, guys? Sungguh-sungguh maha dahsyat ya. Itu ada berapa kali lipat? Yuk, hitung yuk. 10 kali lipat. 10 kali lipat ya? Nggak nyampe ya. Oke ya, 9 kali lipat bayangkan. Nah, oke, Cici Mei silakan. Nah, kemudian selain pangsa pasar yang begitu besar, 270 juta, ternyata di negara kita ya, setiap tahun lahir itu 4,8 juta anak bayi ya. Nah, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Ya. Nah, tahu nggak teman-teman, berapa juta nasabah ini yang ada beli polis asuransi? Berapa teman-teman? Ternyata cuman kurang dari 20 juta dari penduduk Indonesia. Ini polis perorangan ya, yang selain dia sudah diasuransikan di kantor atau BPJS, dia beli lagi asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis sama kita, atau dia beli lagi black card. Di total itu cuman 20 juta nggak nyampe, teman-teman. Oke ya. Nah, kita lihat lagi fakta-fakta. Tenaga pemasaran Prudential itu sampai tahun, kita katakan tahun ini ya, itu baru kurang lebih 250.000 tenaga pemasar. Tentu ini sangat sedikit, teman-teman. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ya, kita tahu namanya di dunia ini ada namanya hukum Pareto ya. Kita tahu ya, dari uang yang beredar di dunia ini atau katakanlah di negara kita ya, 80% memperlukan 20% uang beredar. Berarti mereka di orang rata-rata. Nah, hanya 20% orang kaya yang menguasai 80% seluruh uang di negara kita atau di dunia kita. Itu namanya hukum Pareto. Ya. Nah, anggap 20% ini adalah orang kaya yang ada di Indonesia. Cocok ya? Mereka yang menguasai 80%-nya uang di negara kita. Uang beredar di negara kita. Berarti ada orang kaya 54 juta di Indonesia. Nah, coba kita bandingkan dengan Malaysia. Kalau Malaysia, ya kita lihat ya, 33 jutanya mereka, ternyata yang sudah beli polis, ya itu kan ada 60%. Ini data masyarakat mereka. Mengapa bisa begitu banyak? Ya tentu saja tingkat pendidikan suatu negara menentukan kesadaran berasuransi mereka. Nah, statistik mengatakan di Malaysia jumlah polis individu yang ada itu ada 60% dari total populasi. Berarti itu sekitar ada 20 juta penduduk di Malaysia yang sudah punya polis individu yang dia upayakan beli lagi. Selain sudah di-cover pemerintah atau di-cover oleh asuransi kantor. Nah, notabene-nya Prudential Malaysia itu sudah beroperasi hampir 100 tahun ya. Dan itu pun masih ada sekitar 13 juta penduduk yang belum diasuransikan. Oke ya, menarik ya teman-teman. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan Singapura? Nah, kalau di Singapura terbalik teman-teman ya. Itu kalau di survei ternyata satu orang itu mereka punya 2 polis. Ya. Oke, karena mereka marketnya sudah ini ya. Rata-rata semua orang punya polis ya. Nah, jadi bayangkan
di Singapura dengan penduduk yang cuma 5 juta tadi, ternyata Prudential juga bisa bertahan kan selama hampir 100 tahun juga. Dan belum ada cerita, oh Prudential udah nggak bisa kembangkan lagi bisnisnya di Singapura. Tetap saja mereka tiap tahun mencetak MDRT, COT, itu jumlahnya juga nggak kalah ya dengan negara-negara berkembang seperti di Indonesia ya. Nah, tadi teman-teman kan tahu kelahiran bayi di Indonesia ada 4,8 juta tiap tahun. Saya pikir ini satu apa ya, membuat itu kita itu ibaratnya di lumbung padi ya. Di mana-mana ada emasnya, tinggal kita mau kutip nggak emasnya itu ya. Jadi di Indonesia itu seolah-olah ya, 1 tahun itu kita bisa buat 1 negara guys ya. Karena jumlah pertumbuhan kita ya, itu setahun bisa anak bayinya itu sekitar 5 juta tambahannya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Itu sekitar 50 juta orang kaya. Kita lihat. Nah, data menunjukkan ya, orang yang punya polis itu di Prudential ya, terutama saya katakan itu hanya 2,5 juta. 2,5 juta itu kalau terhadap yang tadi jumlah polis seluruh Indonesia, ya itu kita sudah menghasilkan pangsa pasar 20%. Tadi kan total polis di Indonesia kan sekitar 16 juta aja. Harusnya kan 17 juta, tapi kan kena pandemi itu ada penurunan sedikit, sisa 16 juta. Kita, ya Prudential yang baru 25 tahun, kita sudah ambil porsi paling besar, yaitu 20% itu masuk Prudential. Sisanya 80% dibagi-bagi ke 57 perusahaan. Jadi di Indonesia ada 50-an perusahaan asuransi jiwa. Jadi Prudential itu adalah market leader, ya, yaitu 20% itu menjadi nasabahnya Prudential. 2,5 juta teman-teman ya. Tentu saja ya, 2,5 juta itu kan masih jauh banget ya dari 50 juta orang kaya yang kita bilang menguasai uang di negara kita ya, uang beredar. Nah, jadi masih ada 47.500.000 orang yang belum punya polis, orang kaya ini ya. Nah, tentu ini kalau kita lihat ya dengan potensinya. Jadi kalau kita menjadi pebisnis asuransi, tentu kita melihat kalau kita jualan sendiri kan setahun bisa berapa lah. Ngerti nggak teman-teman? Tapi kalau kita menggunakan waktunya orang, kita rekrut, kemudian punya anak, cucu, cicit, cocok, cecet, ya kan? Nah, tentu perpanjangan tangan kita kan lebih menggurita, lebih cepat kita cari nasabah, nggak hanya dengan waktunya kita yang 24 jam ini. Kenapa? Karena pangsa pasarnya masih sangat luas. Masih ada 47 juta tadi kan? Iya kan? Nah, jadi kalau agennya itu masih katakanlah satu agen menghandle 10 nasabah kaya, berarti kan dibutuhkan 4.750.000 agent. Bayangkan agent Prudential masih 250.000 orang. Berarti masih dibutuhkan 4,5 juta agent. Nah, kalau teman-teman kencang rekrutnya, setahun rekrut katakanlah 20 orang, tahun depan rekrut lagi. Ya kan? Sementara anak yang kita rekrut dia juga setuju dengan kita mau bangun bisnis di insurance. Rekrut lagi otomatis kan bentar aja kita udah 1.000 orang, 1.000 agent. Nah, sedangkan untuk garap nasabah kaya ini itu totalnya ada 50 juta nasabah kaya. Bayangkan loh. Jadi kalau satu agen handle 10 agen nasabah kaya, ya, nah bisa dibayangkan jumlah agent yang dibutuhkan itu masih butuh 4,5 juta agent. Jadi kalau menghandle 100 nasabah biasa, ya, nah yang kecil-kecil ya, nah kita butuh 450 agent. Ya, sedangkan selama Prudential beroperasi di Indonesia, total agent barulah masih 250.000. Dan tiap tahun lahir lagi bayi baru ya. Market Indonesia besar atau besar banget teman-teman? Besar banget. Belum lagi 250.000 orang agen ini di Prudential yang paling banyak ya kok ya. Makanya paling banyak ini betul-betul macam kita
lahir di lumbung padi ya. Setuju teman-teman? Setuju. Nah, kalau kita jualan sendiri, dapatnya cuma berapa coba? Kecil ya. Ya bisa juga besar sih, besar. TOT Tapi tiap kan, tahun loh kalau mau jual. nah kalau mau jualan TOT aja tiap tahun gitu ya teman-teman. Tapi jual sampai bengek loh. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat segmentasi 250.000 agennya Prudential kita lihat. Ternyata yang berprestasi setiap tahun itu cuman 4% ya, kecil ya. Hanya 1.000 orang. Ada sekitar 4.500 dia serius berbisnis. Oke, ini ada agent kita yang mungkin tadi part time, part hard ya, atau dia sambilan setahun cuma 6 case. Itu tentu berlaku lagi namanya hukum Pareto. Jadi dimanapun di belahan dunia ini tetap berlaku namanya hukum Pareto, 20% berbanding 80%. Jadi kalau kita lihat yang serius berbisnis sama berprestasi mungkin hanya berapa persennya aja, 10% pun nggak nyampe teman-teman. Tapi itulah kenyataannya teman-teman. Nah ini artinya marketnya besar, sedangkan pemain yang benar-benar kompeten masih sangat sedikit. Itu baru sekitar 5.000 orang. Jadi jangan teman-teman lihat yang 250.000 orang itu, wih kita jadi senggol kiri, senggol kanan, semuanya dibilangnya agent kakak saya juga agentnya ya. Itu sepupu saya juga agent, anak saya juga agent. Semua dibilang agent, tapi kita nggak usah khawatir karena yang berkompetisi sangat sedikit teman-teman. Ya, hanya sekitar 10% pun nggak nyampe ya. Betul ya, kecil. 5% paling. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir kita nanti kompetisi dengan banyak sekali orang gitu. Sedikit ya teman-teman ya. Jadi peluang bisnisnya betul-betul sangat besar. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi pemain yang kompeten? Tentu kita pingin ya. Nah, caranya gampang aja teman-teman. Ikuti aja sistemnya. Nah, kita harus pede dulu. Kita udah lihat market yang begitu besar ya. Nah, kita percaya serahkan kepada Tuhan kita ya. Kemudian kita punya sistem dari Prudential dan tentu kita harus sering bergaul ya, dekat dengan komunitas kita yaitu di Prudential. Ya, setiap hari kita harus hadiri pertemuan, ikut training yang diadakan Prudential ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. PD ya kan, ikut training, ikut pertemuan, tapi kita nggak action yang seharusnya kita kerjakan. Nah, tadi kan ada kalkulator untuk hitung komisi kan. Teman-teman kalau ingin dapat komisinya berapa duit, teman-teman tes aja hitung di kalkulator itu. Nah, tadi kan dibuatkan di kalkulator itu, tadi saya mencontohkan 1 kuartal 10 orang. Itu pun sudah bisa berpenghasilan lumayan loh. Kita kalau tadi lihat itu penghasilannya itu ratusan juta itu setiap tahunnya. Kan lumayan. Kalau kita kerja kadang kan gaji kita berapa lah, kan terbatas ya. Nah, kalau teman-teman ikuti sistem, kita membangun jaringan, itu dapatnya lebih dahsyat lagi. Bukan hanya dari sisi komisi dan bonus ya. Kita ada namanya jenjang karir, yang kita bisa buka pabrik ya. Kalau namanya pabrik, berarti kan kita macam produsen ya. Itu sehari kita bisa menghasilkan 50 polis. Tapi kan bukan kita yang cari 50 polisnya. Itu namanya pabrik, teman-teman. Tapi kalau kita yang jualan, kita tadi pencet kalkulatornya pun gemeter ya tangan kita ya. Ini kan kita pengen komisi gitu ya. Tapi kita rada-rada malas gitu kan. Kita mau pencet 1 kuartal mau menghasilkan 20 case, kita pun mikir-mikir. Bisa nggak ya 3 bulan 20 case. Tapi kalau teman-teman pakai sistem ini, bisnis, jaringan, sehari 50 case pun bisa loh teman-teman. Bayangkan. Nah, jadi ini kita harus action, kita harus tahu dulu caranya. Baru kita nanti menjalankan sistemnya lebih gampang lagi. Nah, 1 hari presentasi ke 2 orang, 1 minggu 10 orang. Nah, itu biasanya 1 minggu itu pasti ada closing 1 orang. Sehingga 1 bulan itu 4 orang. Jadi 1 kuartal ya, 3 bulan itu kita pasti bisa menghasilkan 12 nasabah. Nah, itu kalau kita BOP setahun itu pasti ada 50 nasabah, teman-teman. Ya.
Nah, kalau 50 nasabah, nanti teman-teman pakai aja premi 500.000, dihitung aja. Itu pasti kurang lebihnya per bulan teman-teman akan mendapatkan 7 juta per bulan. Ya, gampang kok hitungannya teman-teman. Nah, tahun depan kita tetap melakukan hal yang sama sewaktu kita join di Prudential. Otomatis komisi kita bertumbuh 2 kali lipat. Karena kan ada komisi tahun kedua kan. Sementara di tahun kedua kita masih gas kencang gitu. Nah, ini perlu kita gas kencang karena kita kan mau duplikasi, teman-teman. Kita mau membangun jaringan yang seperti kita, rajin. Jangan kita mau menduplikasi, tapi kitanya nggak melakukan. Tentu ini akan lebih susah bagi kita untuk membuat namanya semangat bagi tim. Nah, tahun ketiga itu kan karena kita sudah jadi ini ya, leader ya. Nah, kita ada sumber penghasilan ini namanya overriding. Ini sudah ada perhitungannya teman-teman. Ya, overriding saya kasih penjelasan lebih simpel seperti ini teman-teman. Teman-teman tadi kalau masih ingat ada bonus produksi ya. Berapa tadi? 40%, betul teman-teman? Bonus konsistensi berapa? 45% ya. Pokoknya kurang lebih 40%, betul? Kalau teman-teman jadi leader, tiap-tiap minggu teman-teman terima loh namanya bonus THR ya, bonus produksi. Kenapa? Karena tuh kalau teman-teman jadi seorang AAD, ya, ini saya kasih contoh aja ya, biar kita semangat. Seorang AAD, kok nggak bisa ya? Padahal tadi pakai pulpennya bisa ya, tiba-tiba sampai separuh macet lagi. Kalau kita sebagai seorang AD, kita itu ada tambahan 45%, teman-teman. 45% terhadap apa? Terhadap komisi kita. Dan juga terhadap komisi seluruh timnya kita. Besar sekali kan? Makanya saya katakan itu adalah THR kita tiap minggu. Jadi nggak perlu nunggu kita THR-nya setahun sekali atau kuartalan untuk bonus konsistensi. Tak perlu. Kalau teman-teman mengerti betul jenjang karir ini, teman-teman tahu ini adalah tutupan tetap di 31 Desember, gaskan aja. Jadikan kita nanti awal tahun udah jadi AAD. Kenapa? Seorang AAD, dia dapat bonus produksinya itu setiap minggu. Contoh dia jualan pribadi, atau dia ada agennya jualan. Nah, seorang AAD mendapatkan 45% dari komisi tahun pertamanya agent-agentnya, termasuk komisi tahun pertamanya dirinya sendiri. Bahkan komisi tahun kedua agen-agennya juga dia dapat loh. Luar biasa nggak teman-teman? Jadi komisi tahun keduanya AAD itu dapat 30% dari komisi tahun kedua agen-agennya. Kalau tadi kita jualan pribadi, kita mau mendapatkan bonus produksi selama konsistensi, itu ada syarat ya, ada ketentuannya kan? Kalau kita sebagai seorang AD, tak ada ketentuan itu. Pokoknya tiap minggu kita dapat THR. Tiap minggu kita dapat dana bonus konsistensi. Itu sebesar berapa? Ini, 45% dari seluruh komisi tahun pertamanya agent kita. Kemudian tahun kedua, kita masih mendapatkan 30% dari seluruh komisinya tahun kedua agen-agen kita. Termasuk komisi tahun keduanya diri kita. Keren nggak teman-teman? Makanya penghasilan di tahun ketiga udah langsung melejit jadi 28 juta. Ya itu ada perhitungannya. Nah, saya lanjut ya. Nah, tahun keempat, dia udah jadi seorang AD ya. Itu akan mendapatkan 60 juta per bulannya, guys. Seru nggak teman-teman seperti ini? Nah, ini tidak akan terbendung ya. Kita mau dapat berapa, tinggal kita rekrutannya mau berapa. Dengan pangsa pasar yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Oke, teman-teman? Nah, tentang rincian overriding, saya tadi hanya gambaran kecil aja kepada teman-teman. Bonus-bonus yang tadi jelas ya, kita sebagai seorang leader, kita dapat THR tiap minggu. Nah, apalagi kita naik lagi ke jenjang berikutnya, itu seorang AD.
seorang AD itu dapatnya lebih besar lagi ya. Oke. Saya kira sampai di sini sharing saya. Oke. Kira-kira berasap nggak? Tadi Koko kan bilang mau lempar pertanyaan nih kok. Nah, coba dites kok. Apakah teman-teman di sini paham nggak gitu loh? Jadi untuk gampangnya yaitu kita kalau ikuti sebagai pebisnis, kita ibaratnya punya pabrik. Jadi sehari bisa produksi 50 polis. Kalau kita sebagai seorang agent ya nggak bisa produksi 10 polis. Kewalahan kita. Nah, itulah membuat kita itu menjadi ini membantu begitu banyak keluarga di Indonesia dan tentunya kita mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa dengan kita bangun bisnis. Oke, teman-teman yang masih bergabung ya thank you banget ya masih on fire ya dengan dengar komisi ya. Nah, kalau cerita komisi sebetulnya perlu pembuktian sebetulnya ya supaya teman-teman semangat ya. Oh, ternyata seorang leader bisa dapat penghasilannya segitu. Ini tadi kan cuma dibilang oh, dapatnya 28 juta, 60 juta, dan tak hingga ya. Tergantung kita mau bangunnya berapa banyak. Nah, sebetulnya itu juga ada detailnya, ada rinciannya. Itu dapat namanya overriding itu rinciannya seperti ini. Sama seperti kita sebagai seorang penjual, sebagai seorang agen, itu kan tadi ada detailnya ya. Kita dapat dari tadi kayak Sani kan ada ini ya. Siapa yang bayar premi, siapa yang bayar premi. Nah, kalau kita sebagai sebuah pabrik, kita itu lihatnya bukan dari nasabah lagi loh, San. Kita lihatnya dari seluruh distributor kita. Toko-toko retail kita. Enak ya. Jadi udah borongan lihatnya. Nah, tapi itu ada detailnya juga, ada rinciannya juga. Enak. Ya. Nah, mungkin saya tanya kepada teman-teman ya. Kalau cerita komisi dulu deh sebagai seorang profesional ya. Jadi kalau kita sebagai seorang leader, kita bisa berlaku juga. Kayak Agustina kan dia jualannya kencang ya kan, rekrutannya juga kencang, timnya juga jalan. Jadi kita boleh milih dua-duanya. Makanya tadi di awal-awal sesi kan Agustina pingin dua-duanya ya. Banyak yang menjawab dua-duanya mau ya. Nah itu sangat memungkinkan sih ya. Nah jadi saya bertanya dulu dari sisi seorang profesional ya. Nah, cerita sisi komisi. Nah, saya tanya deh. Di sini masih ada contohnya Julita ya. Nah, Julita kan banyak jualan Pru Cinta ya kayaknya ya Julita ya. Ada ya jualan Pru Cinta. Entah itu yang 500.000 atau 700.000 atau mungkin yang 100.000 terserah lah. Itu kan nampak tadi nanti kalau Julita klik di laporan pendapatan tuh bisa nampak tuh kalinya berapa persen. Nah Julita ingat nggak Pru Cinta itu dapat berapa persen komisinya? 30. Kalau bayar bulanan atau tahunan? Kalau bayar tahunan 30. Ya. Bulanan ya, aku punya yang kebanyakan bulanan, jadi 25. Iya, betul. Oke, 100 ya, Mbak Julita ya. Oke. Berikutnya saya boleh nanya ada Johan Kesuma ya. Johan ya. Han, bisa buka enggak nih? Kayaknya nggak available ya. Kok, berkenan nggak Koko share OR yang ku dapat sebagai leader tanpa jualan? Ini Gitu kan jadi ya. satu pemikiran juga untuk teman-teman di sini gitu kan. Ya kalau berkenan gitu ya. Sebagai profesional tadi kan kita udah tahu dapatnya. Nah, hari ini seorang Sarijong sebagai leader yang tanpa jualan nih, kan kita bilang tanpa jualan ya, karena kan yang produksi penjualan pribadi kan di nama istri gitu. Nah, hari ini kan nama Sarijong itu tanpa jualan. Nah, itu potensi sebagai pebisnisnya bisa dapat berapa sih dengan tim seperti ini gitu loh.
Wah, segan juga ya Gimana? ditanyain langsung ya. Asal jangan di-record aja Kalau ya. oke, Oke saya lah, oke, langsung, oke. bentar, saya langsung stop recording dulu karena nggak boleh di-share ya. Oke. Prudential. Oke, thank you. Teman-teman ada yang masih kurang paham? Pasti semuanya nggak paham sih, aku yakin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dijalanin aja prosesnya. Yang penting teman-teman udah tahu lebih kurang garis besarnya ya. Karena kenapa? Karena dulunya saya juga sama. Dijelasin berkali-kali tentang komisi juga nggak bisa masuk-masuk gitu ya. Setelah uangnya banyak baru pelan-pelan bisa mengerti gitu ya hitungannya. Oke. Baiklah Itu Linda teman-teman. ada nanya, tulisan jatuh tempo maksudnya apa ya? Jatuh tempo premi. Jadi kalau dia ada bayar premi, tercatat di pembukuan Prudential itu terhadap premi yang jatuh tempo bulan berapa. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman kan semuanya punya proof of sendiri ya. Itu boleh dikotak-katik, boleh dipencet sana sini untuk melihat ya. Tapi yang terutama pastinya yang harus ada komisinya dulu baru bisa. Oke? Baiklah teman-teman, sampai di sini home meeting kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di home meeting Jumat depan. Bye-bye semuanya. Yang mau meninggalkan ruangan Zoom silakan ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Sudah lewat berapa menit kita ya. Thank you.